Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang tengah mencari cahaya dalam kedalaman batin. Sebelum kita menapaki perjalanan makrifat ini, tarik nafas dalam dan rasakan setiap tarikan itu membawa ketenangan ke dalam dadamu. Lepaskan segala beban sejenak, biarkan hati terbuka seluas langit. Hari ini, izinkan dirimu hadir sepenuhnya. Izinkan setiap kata yang akan kita dengar menjadi lentera di dalam hatimu, membimbingmu menembus gelap menuju cahaya yang tersembunyi. Rasakan getaran nur yang tersimpan di setiap huruf, setiap ayat, menyingkap rahasia yang mungkin belum pernah kau sadari. Sahabat jiwa, sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar satu kata atau perasaan yang muncul saat mendengar salam ini. Satu kata yang menggambarkan hatimu saat ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, membuka pintu cahaya dalam diri, dan menyatu dengan ketenangan yang tak tergantikan. Bab 1. Cahaya yang turun dari langit. Pernahkah engkau merenung, apa sebenarnya yang terjadi ketika wahyu pertama kali turun? Al-Quran bukan sekadar kata-kata yang diucapkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Ia turun sebagai cahaya yang melesat dari langit ke dalam hati seorang manusia. Bayangkan, di malam sunyi Gua Hira, langit terbuka, dan dari celah yang tak terlihat oleh mata biasa, turun sebuah cahaya yang bukan sekadar menyinari bumi, tapi membelah kesadaran manusia. Cahaya itu bukan lampu, bukan api, melainkan sebuah nur yang mampu membuat jiwa Nabi bergetar sekaligus tenang. Sejak saat itu, dunia tidak lagi sama. Al-Quran sering kita bayangkan hanya sebagai mushaf, lembaran-lembaran dengan tinta hitam di atas kertas putih. Namun sesungguhnya, sebelum menjadi tulisan, ia adalah energi cahaya yang memancar dari sisi Allah. Ia bagaikan matahari ruhani yang menyalakan hati mereka yang mau membiarkan dirinya diterangi. Sahabat-sahabat Nabi bukan hanya terpesona dengan keindahan bahasa, tapi mereka merasa seakan dada mereka disapu gelombang nur yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Itulah sebabnya, satu ayat saja mampu membuat orang kafir menangis, mampu mengguncang hati seorang pencari, atau bahkan menenangkan jiwa yang hampir putus asa. Tetapi mari kita jujur, berapa banyak dari kita yang membaca Al-Quran, namun tidak merasakan cahaya itu? Lidah kita melafalkan huruf, telinga kita mendengar suara, tapi hati kita tetap gelap. Mungkin karena kita hanya berhenti di permukaan kata, tanpa menembus kedalaman makna. Seolah-olah kita berdiri di tepi lautan, tapi tidak pernah berani menyelam ke dalamnya. Padahal setiap ayat membawa gelombang nur yang bisa menyapu bersih kegelapan hati, jika saja kita mau membiarkan diri kita tersentuh olehnya. Cahaya Al-Quran bukan cahaya biasa. Ia mampu menembus ruang batin yang paling gelap. Ia bisa menghidupkan hati yang mati, membangkitkan jiwa yang tertidur, bahkan memecahkan dinding ego yang keras seperti batu. Para wali menggambarkannya seperti api suci. Ia bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Ia bisa menjadi penerang jalan, tapi juga bisa membutakan bagi mereka yang menolaknya. Semua bergantung pada kesiapan jiwa. Jika hatimu bersih, cahaya itu akan menjadi pelita. Jika hatimu kotor, cahaya itu bisa terasa seperti kilat yang menyakitkan. Dan disinilah pertanyaan terbesar muncul. Ketika engkau membaca Al-Quran, apakah engkau hanya sedang melafalkan teks? Atau engkau benar-benar sedang menyalakan cahaya di dalam jiwa? Karena sesungguhnya, membaca Al-Quran bukan sekadar ibadah ritual. Ia adalah pertemuan dengan nur yang turun dari langit. Ia adalah api suci yang dititipkan Allah kepada manusia. Maka berhati-hatilah, karena setiap kali engkau membuka mushaf, engkau sedang membuka pintu antara dunia dan langit. Bab 2. Rahasia huruf-huruf tersembunyi. Di awal beberapa surat, Allah meletakkan huruf-huruf misterius. Alif Lam Mim, Ha Mim, Tha Sin, Qaf, Nun. Huruf-huruf yang sering kali kita baca tanpa tahu apa artinya. Sebagian orang menganggapnya hanya rahasia yang tak terungkap, sebagian lain mencoba menafsirkannya dengan akal. Namun di jalan makrifat, huruf-huruf itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah kode cahaya. Ia adalah kunci pintu-pintu gaib
yang hanya bisa terbuka bagi jiwa yang benar-benar siap untuk menanggung rahasianya. Setiap huruf adalah getaran, dan setiap getaran menyimpan jalannya sendiri menuju nur ilahi. Bayangkanlah, huruf itu bukan sekadar bentuk hitam di atas kertas. Ia hidup, ia berdenyut dengan energi. Ketika engkau melafalkan alif, sesungguhnya engkau sedang memancarkan cahaya lurus ke arah langit, seakan membelah ruang menuju Tuhan. Ketika engkau melafalkan lam, ia berputar seperti pusaran cahaya yang mengikat. Dan ketika engkau menyebut mim, ia menutup, menggenapkan, dan mengembalikanmu pada titik asal. Huruf-huruf ini adalah tarian nur, sebuah bahasa rahasia yang hanya bisa didengar oleh ruh yang peka. Para arif dan wali sering menangis hanya dengan membaca satu huruf ini. Mengapa? Karena mereka melihat apa yang tidak dilihat orang biasa. Bagi orang awam, huruf hanyalah simbol. Tapi bagi hati yang terbuka, huruf adalah samudera tak bertepi. Mereka merasakan getaran cahaya itu menembus dada, seakan huruf-huruf itu berbicara langsung kepada jiwa. Bahkan satu huruf saja bisa menjadi perjalanan seumur hidup, karena di dalamnya terkandung rahasia penciptaan dan rahasia kembali kepada Sang Pencipta. Namun, jangan salah, tidak semua orang layak membuka kunci ini. Huruf-huruf itu akan tetap membisu bagi mereka yang datang hanya dengan rasa ingin tahu, tanpa penyucian jiwa. Seperti cahaya matahari, ia bisa menghidupkan tanaman, tapi juga bisa membakar bagi yang tidak tahan menatapnya. Huruf-huruf ini memerlukan hati yang pasrah, yang rela dihapus, agar bisa diganti dengan cahaya. Tanpa itu, ia hanya akan menjadi tanda tanya yang menggantung. Maka berhentilah sejenak ketika engkau membaca huruf-huruf itu. Jangan buru-buru melompati, dengarkan bisikan sunyinya. Biarkan ia mengetuk hatimu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Karena bisa jadi huruf-huruf itu bukan sedang menunggu untuk dimengerti, tapi sedang menunggu untuk membangunkanmu dari tidur panjangmu. Bab 3, Al-Quran sebagai peta ruhani. Banyak orang mengenal Al-Quran sebagai kitab hukum, sebagai panduan moral, atau sekadar kumpulan cerita masa lalu. Namun bagi para pencari di jalan makrifat, Al-Quran adalah peta rahasia. Ia tidak hanya menunjuk jalan menuju surga di akhirat, tetapi juga menyingkap jalan menuju hakikat diri di dunia ini. Setiap ayat bukan sekadar bacaan, tetapi penanda perjalanan jiwa. Surga, neraka, cahaya, kegelapan, semua itu tidak hanya menanti di kehidupan setelah mati, melainkan sedang berlangsung dalam batinmu, di detik ini juga. Ketika Allah menyebut jalan lurus, itu bukan hanya jalan menuju pintu surga, melainkan jalan batin yang harus engkau tempuh hari ini, di dalam hatimu sendiri. Ketika Allah berbicara tentang kaum kafir, jangan terburu-buru menunjuk orang lain. Karena kafir itu bisa hidup dalam dirimu. Ia adalah sisi gelap yang membangkang, yang menolak cahaya kebenaran. Dan ketika engkau membaca kisah Musa melawan Firaun, sesungguhnya engkau sedang membaca dirimu sendiri. Ada Musa di dalam hatimu, tapi ada juga Firaun yang menolak tunduk. Inilah rahasia besar yang jarang disadari. Al-Quran bukan hanya menceritakan masa lalu umat-umat terdahulu, ia sedang menceritakan dirimu. Ia adalah cermin, ia adalah peta, ia adalah suara Tuhan yang berbicara dengan bahasa batin. Namun sayangnya, banyak orang berhenti pada kisah luarnya. Mereka hanya membacanya sebagai cerita sejarah. Padahal jika saja mereka berani menyelam, mereka akan menemukan bahwa ayat-ayat itu sedang membuka jalan pulang bagi jiwanya. Peta ini sangat detail. Ia tidak hanya menunjukkan arah kemana engkau harus melangkah, tetapi juga peringatan tentang jurang juang batin yang akan engkau lalui. Namun peta ini tidak bisa dibaca dengan mata biasa. Ia hanya bisa terbuka jika engkau membiarkan hatimu menyala. Tanpa itu, Al-Quran akan tetap menjadi teks kosong. Tapi dengan itu, setiap ayat akan berubah menjadi lentera yang menuntunmu dalam kegelapan. Bayangkan betapa menakjubkannya ketika engkau sadar. Ternyata seluruh isi Al-Quran sedang berbicara tentang perjalananmu sendiri. Engkau adalah Ibrahim yang mencari Tuhan. Engkau adalah Namrud yang congkak. Engkau adalah Yusuf yang terjebak di sumur. Engkau juga saudara-saudaranya yang iri. Semuanya hidup di dalam dirimu. Dan hanya mereka yang berani bercermin pada ayat yang paling menyakitkan, yang akan menemukan jalan menuju cahaya paling terang. Bab 4. Ilmu cahaya dan rahasia Nur Muhammad. Di jalan makrifat,
Ada satu pengetahuan yang tidak tertulis di buku-buku biasa. Para arif menyebutnya sebagai ilmu cahaya. Ia bukan hasil logika, bukan pula sekadar hafalan, tetapi ilmu yang diturunkan langsung ke dalam hati oleh cahaya. Sumber dari ilmu ini adalah Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu ada. Dari cahaya itu, lahirlah langit, bumi, ruh manusia, dan bahkan Al-Quran sendiri. Maka tidak mengherankan jika Al-Quran begitu dekat dengan jiwa kita, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, cahaya awal penciptaan. Nur Muhammad itu bukan cahaya yang bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan jiwa. Ia adalah getaran halus yang kadang membuatmu menangis tanpa sebab, kadang membuat hatimu damai, seakan sedang dipeluk. Ketika Al-Quran dibacakan, nur itu kembali bergetar, menyapa cahaya yang ada di dalam dirimu. Seperti dua gelombang yang saling bertemu, lalu menyalakan percikan api di dada. Percikan itulah yang sering kita sebut sebagai hidayah. Tiba-tiba engkau merasa tersentuh, tiba-tiba engkau sadar, tiba-tiba engkau ingin berubah. Para wali mengerti rahasia ini. Mereka tidak sekadar membaca Al-Quran dengan lisan, tetapi mereka menyelam ke dalam frekuensi nur yang memancar dari setiap ayat. Itulah sebabnya satu ayat bagi mereka bisa menjadi ribuan makna. Karena ayat itu bukan hanya susunan kata, tapi pancaran cahaya yang terus mengalir, tidak pernah habis, selalu memberi makna baru sesuai kedalaman jiwa yang menampungnya. Bagi mereka, Al-Quran adalah samudra nur yang tidak bisa diukur. Namun cahaya ini juga memiliki sisi berbahaya. Ia bisa menjadi penuntun, tapi juga bisa menjadi pengabur. Jika engkau mendekat dengan hati yang bersih, ia akan membimbingmu menuju kebenaran. Tapi jika engkau mendekat dengan hati yang kotor, penuh ego, maka cahaya itu bisa membutakanmu, membuatmu tersesat dalam ilusi. Sebab cahaya yang murni tidak bisa ditangkap oleh hati yang penuh kabut. Ia memerlukan kejernihan, memerlukan keikhlasan, memerlukan penyerahan total. Maka pertanyaannya, ketika Al-Quran menyalakan sesuatu di dalam dirimu, apakah itu cahaya yang menuntun, ataukah kilat yang membakar? Semua kembali pada kesiapan hatimu. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah cermin dari keadaan batinmu sendiri. Ia bisa menjadi rahmat atau bisa menjadi ujian. Dan disitulah letak rahasia terbesar dari ilmu cahaya. Ia hanya terbuka bagi mereka yang rela lenyap dalam Nur Muhammad, agar hanya yang tersisa hanyalah cahaya Allah semata. Bab 5. Tafsir batin, membaca dengan jiwa. Banyak orang mengenal tafsir Al-Quran melalui kitab-kitab tebal, penuh penjelasan hukum dan kisah sejarah. Namun para arif, para pencari jalan makrifat, memahami bahwa ada lapisan lain dari tafsir yang tidak bisa dituliskan dengan pena. Tafsir itu bukan berasal dari logika atau penelitian ilmiah, melainkan dari bisikan halus yang Allah hembuskan langsung ke dalam hati. Inilah yang disebut tafsir batin. Ia tidak sekadar menjelaskan makna, tapi menghidupkan makna itu di dalam jiwa. Setiap ayat sesungguhnya memiliki banyak lapisan. Lapisan pertama untuk akal, agar manusia bisa memahami aturan. Lapisan kedua untuk hati, agar manusia bisa merasakan pesan kasih sayang dan peringatan. Dan lapisan terdalam untuk ruh, yang hanya bisa terbuka jika jiwa sudah benar-benar disucikan. Lapisan inilah yang membuat satu ayat bisa berbicara berbeda kepada setiap orang. Bagi yang dangkal, ia hanya bunyi. Bagi yang mendalam, ia menjadi samudera tak bertepi. Bayangkan engkau membaca ayat tentang laut yang terbelah. Orang awam akan melihatnya hanya sebagai kisah Nabi Musa. Namun seorang pencari akan melihatnya sebagai simbol. Laut itu adalah gelombang kehidupan, Musa adalah cahaya iman dalam dirimu, dan Fir'aun adalah ego yang mengejar tanpa henti. Ketika laut itu terbelah, itu adalah tanda bahwa cahaya bisa membuka jalan dalam kesulitan yang tampaknya mustahil. Tafsir batin bekerja dengan cara seperti itu, menghidupkan ayat sebagai pengalaman pribadi, bukan sekadar bacaan di luar diri. Namun jangan sampai kau kira tafsir batin adalah imajinasi liar. Ia tidak datang dari keinginan pikiran, tetapi dari percikan nur yang Allah tanamkan dalam hati yang ikhlas. Perbedaannya jelas, imajinasi akan membuatmu semakin sombong, sementara ilham dari tafsir batin justru membuatmu semakin tunduk, semakin takut,
semakin sadar bahwa engkau hanyalah hamba. Itulah tanda bahwa yang engkau terima bukan sekadar angan-angan, tetapi cahaya yang benar-benar turun dari sisinya. Maka jika engkau membaca Al-Quran, jangan buru-buru hanya ingin mengerti dengan akal. Biarkan ia masuk ke dalam hatimu, biarkan ia mengetuk pintu ruhmu. Ada kalanya engkau membaca satu ayat, lalu hatimu bergetar, dadamu sesak, atau air matamu jatuh tanpa sebab. Itu bukan kelemahan, itu tanda tafsir batin sedang bekerja. Ayat itu sedang berbicara langsung kepadamu dengan bahasa yang tidak bisa dituliskan. Dan disitulah engkau sadar bahwa sebenarnya yang menafsirkan Al-Quran bukanlah akalmu, melainkan Allah sendiri yang sedang membisikkan makna ke dalam jiwamu. Bab 6. Nur dalam diri, Al-Quran sebagai cermin jiwa. Ada rahasia besar yang jarang disadari manusia. Ketika engkau membaca Al-Quran, sebenarnya engkau sedang bercermin. Setiap ayat bukan sekadar perintah atau larangan, melainkan pantulan dari keadaan dirimu sendiri. Al-Quran adalah cahaya, dan cahaya itu menyingkap apa yang tersembunyi. Ia menunjukkan wajahmu yang sesungguhnya, bukan wajah yang engkau tampilkan kepada manusia, melainkan wajah batin yang hanya Allah dan engkau sendiri yang tahu. Bila hati sedang gelap, ayat-ayat yang engkau baca terasa kering, seakan-akan hanya sekadar bunyi tanpa makna. Tetapi bila hati mulai bening, tiba-tiba satu ayat sederhana bisa menusuk jiwamu, membuatmu menangis, membuatmu merasa Allah sedang menatapmu langsung. Inilah keajaiban Al-Quran. Ia berbicara sesuai dengan kadar cahaya yang ada dalam hatimu. Semakin terang nur di dalam dirimu, semakin dalam pula pesan yang bisa engkau tangkap dari ayat yang sama. Para arif berkata, Al-Quran tidak pernah berubah, yang berubah hanyalah mata batin yang membacanya. Sebab yang engkau baca bukan sekadar huruf, tapi dirimu sendiri yang dipantulkan oleh ayat itu. Jika engkau sedang dikuasai amarah, maka ayat tentang sabar seolah menegurmu. Jika engkau lalai, ayat tentang akhirat terasa menusuk. Dan jika engkau sedang tulus, maka ayat tentang kasih sayang Allah akan menghangatkan jiwamu. Semua itu terjadi karena nur dalam dirimu sedang disinari oleh cahaya yang sama yang menurunkan Al-Quran. Namun ada hal yang lebih dalam lagi. Nur yang ada dalam diri sejatinya adalah percikan dari nur ilahi. Al-Quran turun dengan cahaya itu, dan ruhmu ditiup dengan cahaya yang sama. Maka ketika keduanya bertemu, cahaya kitab dengan cahaya jiwa, terjadilah pertemuan yang agung. Saat itu engkau tidak lagi merasa sedang membaca sesuatu yang asing. Engkau merasa seperti sedang pulang, kembali kepada sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu, hanya tertutup debu. Karena itu, jangan remehkan ayat yang engkau baca, meski hanya satu kalimat. Bisa jadi itulah cermin yang menyingkap wajah batinmu yang sebenarnya. Dan bila engkau jujur dalam melihatnya, engkau akan tahu betapa rapuh dirimu tanpa Allah, betapa sombongnya hatimu tanpa hidayah, betapa butuhnya ruhmu pada cahaya yang tidak pernah padam. Dari situlah ma'rifat dimulai, bukan dari banyaknya pengetahuan, tapi dari keberanian untuk bercermin kepada Al-Quran dan melihat wajahmu yang sejati di dalamnya. Bab 7. Ilmu cahaya dan rahasia huruf-huruf. Sejak zaman para wali, selalu ada bisikan tentang rahasia huruf-huruf dalam Al-Quran. Setiap huruf bukan hanya lambang bunyi, melainkan percikan cahaya yang memiliki kehidupan. Para arif menyebut huruf-huruf itu sebagai asywatun nuriyah, suara-suara cahaya. Bila engkau membacanya hanya dengan lidah, engkau hanya mendengar suara. Tetapi bila engkau membacanya dengan hati, engkau akan merasakan energi yang menyusup ke dalam jiwa. Itulah mengapa ada orang yang setelah membaca satu ayat, tubuhnya gemetar, matanya menangis, bahkan hatinya luluh karena huruf-huruf itu menyalakan api nur di dalam batinnya. Perhatikanlah huruf-huruf muqatha'ah yang sering kali dianggap misteri. Alif, lam, mim, ha, mim, yasin, qaf, nun. Sebagian orang membacanya lalu berlalu begitu saja. Tapi para pencari jalan makrifat melihatnya sebagai kunci. Mereka berkata, di balik huruf-huruf itu tersimpan pintu yang hanya terbuka bagi hati yang dibersihkan. Alif adalah lambang awal, lam adalah jalan, mim adalah penyempurna.
Yasin adalah panggilan cinta, Qaf adalah penjaga rahasia, Nun adalah lautan cahaya. Apakah ini sekadar simbol? Tidak. Ini adalah tanda bahwa Al-Quran bukan hanya teks, melainkan struktur cahaya yang terikat pada setiap huruf. Cahaya itu tidak bisa ditangkap oleh logika semata. Engkau bisa mempelajari tafsir, menghafal kitab, menumpuk pengetahuan, tetapi tetap tidak akan melihat rahasia yang terkandung di dalamnya. Karena ilmu cahaya bukan diwariskan lewat kata, melainkan lewat penyaksian batin. Ia datang saat engkau khusyuk membaca ayat-ayat Allah, lalu tiba-tiba hatimu tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada pintu yang terbuka di dalam dadamu, dan dari pintu itu mengalir kehangatan yang membuatmu menangis tanpa sebab. Di jalan makrifat, huruf-huruf Al-Quran adalah pelita yang menuntunmu melintasi kegelapan. Alif menegakkanmu, lam membimbingmu, mim menyempurnakanmu. Setiap kali engkau melafalkan basmalah, misalnya, engkau sedang menyalakan lampu nur dalam jiwamu. Bukan kebetulan bahwa basmalah dimulai dengan huruf ba, yang di bawahnya ada titik. Para wali berkata, titik itu adalah rahasia segala rahasia, tempat di mana seluruh cahaya berkumpul. Bila engkau merenungkannya dengan hati, engkau akan merasakan bahwa hidupmu sendiri hanyalah satu titik kecil di samudera cahaya Allah. Maka, jangan membaca huruf-huruf Al-Quran seperti engkau membaca teks biasa. Bacalah ia dengan kesadaran bahwa setiap huruf adalah pintu cahaya. Bukalah pintu itu dengan khusyuk dan biarkan cahaya menuntunmu. Bila engkau berani masuk, engkau akan menyadari bahwa perjalanan makrifat tidak berjalan di luar dirimu, melainkan di dalam huruf-huruf itu sendiri. Karena sesungguhnya setiap huruf adalah anak tangga menuju nur ilahi, dan setiap ayat adalah jalan menuju Dia yang tiada bandingnya. Bab 8. Jalan gelap sebelum cahaya. Seringkali orang membayangkan jalan menuju cahaya adalah jalan yang selalu terang. Padahal setiap pencari yang masuk ke dalam rahasia Al-Quran harus melewati malam gelap yang panjang. Kegelapan ini bukan sekadar rasa putus asa atau kebingungan, tapi fase yang wajib dilalui oleh jiwa sebelum benar-benar melihat cahaya. Allah sering menegaskan dalam ayatnya, Dia menyalurkanmu dari kegelapan menuju cahaya. Perhatikan kata dari, artinya engkau harus berada di gelap dulu sebelum cahaya bisa menembus hatimu. Gelap ini bisa muncul dalam berbagai wujud. Bisa berupa keraguan yang menyesak dada, bisa berupa rasa kehilangan yang menjerat hati, atau bahkan rasa hampa meski dunia tampak sempurna. Engkau membaca Al-Quran tapi rasanya kosong. Engkau berzikir tapi hatimu hampa. Engkau berdoa tapi langit diam. Semua itu adalah kegelapan yang wajib dirasakan, karena hanya dengan rasa kehilangan yang mendalam, engkau akan mulai merindukan cahaya yang hakiki. Namun gelap bukan untuk ditakuti. Ia adalah rahim yang melahirkan kesadaran. Di saat hatimu terpuruk, di saat engkau merasa terasing dari dunia dan dirimu sendiri, disitulah cahaya mulai mengetuk pintu. Al-Quran yang engkau baca perlahan mulai menyalakan lentera di kegelapan batin. Satu ayat yang sederhana bisa menjadi kunci yang membuka ruang di dalam hatimu, membuat engkau merasakan kehadiran Allah yang sebelumnya tersembunyi. Para wali selalu menekankan, malam gelap ini harus dihadapi dengan kesabaran. Karena seringkali mereka yang terburu-buru meninggalkan kegelapan sebelum waktunya, kehilangan momen penting di mana nur bisa menyinari hati. Gelap itu ibarat uji untuk melihat apakah engkau benar-benar siap melepaskan ego, kesombongan, dan kepalsuan yang menempel pada batinmu. Bila engkau bertahan, engkau akan menyadari bahwa setiap kegelapan adalah jalan menuju cahaya yang lebih kuat dan murni. Dan ketika cahaya akhirnya datang, engkau akan merasa seolah seluruh gelap yang pernah menekanmu hancur berantakan. Segala rasa takut, ragu, dan hampa lenyap, digantikan dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa jalan makrifat tidak sesederhana yang tampak. Ia dimulai dari gelap, dan hanya jiwa yang berani melangkah melalui kegelapan, itulah yang akan benar-benar menemukan cahaya yang abadi. Bab 9. Fana dalam cahaya, menyatu dengan nur ilahi. Setelah melewati gelap yang panjang, setelah menyelami huruf-huruf dan ayat-ayat dengan hati yang bersih,
tiba saatnya jiwa merasakan fana dalam cahaya. Fana bukan berarti lenyap tanpa bekas, tapi lenyapnya ego, kesombongan, dan semua ilusi yang menutupi nur Allah di dalam dirimu. Saat itu terjadi, engkau membaca Al-Quran bukan lagi dengan lidah, bukan lagi dengan akal, tetapi seluruh dirimu menjadi satu dengan getaran ayat-ayat. Engkau bukan pembaca, engkau adalah ayat itu sendiri, dan ayat itu menyalakanmu dari dalam. Para wali menggambarkan pengalaman ini seperti tersedot oleh cahaya yang lembut, namun tak terbendung. Ia membebaskan segala beban, menghapus segala kebimbangan, dan menenangkan setiap gelombang batin yang gelisah. Engkau merasa engkau bukan lagi hamba yang terpisah dari Tuhan, tapi bagian dari cahayanya yang mengalir tanpa henti. Inilah rahasia makrifat tertinggi, penyatuan antara jiwa manusia dengan nur ilahi, sehingga setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, bahkan setiap pikiran menjadi bagian dari zikir yang tak berkesudahan. Namun fana dalam cahaya bukan pengalaman yang bisa dipaksakan. Ia datang kepada mereka yang menyiapkan hati, yang telah menempuh perjalanan gelap, yang bersedia menyingkirkan segala cinta duniawi yang menghalangi cahaya. Tidak ada jalan pintas. Mereka yang mencoba mengejar tanpa melalui tahapan hati akan merasa kecewa karena cahaya sejati hanya menyingkap diri kepada yang sabar dan tulus. Seperti matahari yang tidak bisa disentuh oleh burung yang hanya ingin melihatnya dari jauh. Nur ilahi menunggu jiwa yang berani mendekat dengan penyerahan total. Dalam keadaan fana ini, Al-Quran menjadi teman sekaligus guru. Engkau tidak membaca lagi untuk mengerti atau menafsirkan, melainkan engkau merasakan ayat-ayat itu mengalir di nadimu. Ia seperti aliran sungai cahaya yang menembus setiap celah hatimu, menyapu debu lama, menyalakan percikan nur yang selama ini tersembunyi. Segala pengetahuan dunia dan ilmu lahiriah terasa kecil di hadapan pengalaman batin ini. Inilah yang disebut para arif sebagai menyentuh inti dari inti, menyentuh nur yang telah ada sejak awal penciptaan. Dan di saat itulah engkau tersadar, seluruh perjalanan, seluruh gelap, semua ujian dan doa, semuanya diarahkan agar engkau bisa menemukan titik ini, titik di mana engkau menyatu dengan cahaya. Engkau bukan lagi hanya manusia yang membaca Al-Quran, engkau adalah nur itu sendiri yang tercermin dari setiap huruf, setiap kata, dan setiap ayat. Inilah puncak makrifat, pengalaman yang melampaui kata dan logika, di mana engkau menjadi saksi dan bagian dari keagungan ilahi secara langsung. Bab 10 menjadi cahaya, pesan abadi Al-Quran. Setelah melewati perjalanan panjang ini, dari cahaya pertama yang turun ke hati Nabi, dari huruf-huruf yang hidup dan bergetar, dari tafsir batin yang membuka cermin jiwa, hingga fana dalam nur ilahi, engkau sampai pada kesadaran terakhir. Al-Quran bukan hanya kitab yang dibaca, tetapi cahaya yang harus dihidupi. Ia bukan sekadar panduan ritual, melainkan nadi yang menuntun seluruh eksistensi dirimu. Setiap ayat yang engkau lafalkan, setiap huruf yang engkau renungkan, bukan hanya menyingkap dunia, tetapi menyingkap jiwamu sendiri. Disinilah rahasia terbesar dari makrifat. Engkau menyadari bahwa perjalanan bukanlah tujuan di luar dirimu. Semua ayat, semua hikmah, semua nur yang engkau rasakan adalah cermin dari kedalaman dirimu sendiri. Al-Quran menempatkanmu di hadapan dirimu yang sejati, menguji kesabaran, menembus kegelapan, dan akhirnya menyalakan cahaya yang abadi. Engkau belajar bahwa Tuhan tidak hadir di luar, tetapi di dalam hati yang mau membuka diri. Dan ketika engkau sadar, engkau bukan lagi hamba yang hanya menunggu petunjuk. Engkau menjadi perpanjangan cahayanya di dunia. Para wali berkata, orang yang memahami Al-Quran dengan nur batin, hidupnya akan menjadi lentera bagi sekelilingnya. Engkau tidak perlu memaksa orang lain untuk percaya, karena kehadiranmu sendiri akan memancarkan cahaya yang tak bisa diabaikan. Kata-kata dan perbuatanmu menjadi resonansi nur yang melampaui batas waktu dan ruang. Inilah efek dari makrifat sejati. Ketika cahaya Allah mengalir melalui hatimu, engkau menjadi hidupnya Al-Quran, dan dunia di sekitarmu mulai tersentuh olehnya, meski engkau hanya diam. Namun ingatlah, menjadi cahaya bukan berarti sempurna. Ia berarti engkau terus menyucikan hati, terus menapaki jalan batin, terus membuka diri kepada nur yang tak pernah habis. Ia berarti engkau memahami bahwa Al-Quran adalah teman, guru,
dan cermin sekaligus. Ia mengajarkanmu untuk tetap rendah hati, tetap waspada terhadap ego, dan tetap mengalir dalam kasih sayang ilahi. Karena cahaya sejati hanya muncul dari hati yang ikhlas dan jiwa yang pasrah. Akhirnya, pesan abadi yang bisa engkau bawa dari perjalanan ini sederhana namun mendalam. Jangan membaca Al-Quran hanya dengan mata, lidah, atau akal. Bacalah dengan jiwa, renungkan dengan hati. Biarkan setiap huruf menyalakan nur di dalammu. Biarkan setiap ayat menjadi peta yang menuntunmu melalui gelap, membawa fana, dan menyatu dengan cahaya ilahi. Dan ketika engkau mencapai titik itu, engkau akan tahu, selama engkau hidup, engkau telah menjadi lentera yang memantulkan nurnya di dunia yang gelap ini. Terima kasih sahabat jiwa telah menapaki perjalanan cahaya ini bersama kami. Semoga setiap huruf, setiap ayat menyalakan nur di dalam hatimu dan membimbingmu menuju ketenangan yang hakiki. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, menjaga hatimu tetap terang, dan menuntun setiap langkahmu dalam cahaya kebenaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirubahari Gachoninun.